Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Handayani Mukti, mahasiswi Sekolah Pasca Sarjana UHAMKA, jurusan Pendidikan Dasar, akan memaparkan materi yang berjudul Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Wajib Belajar 13 tahun untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Problematika dan Inovasi Pendidikan Dasar dengan dosen pengampu Dr. Hajah Isana El Khuluko, MPD. Pemerintah resmi mengajukan rancangan undang-undang tentang sistem pendidikan nasional dalam program legislasi nasional prioritas perubahan tahun 2022 kepada DPR pada Rabu 24 Agustus 2022. Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional akan meleburkan 3 undang-undang sekaligus, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Revisi tersebut diharapkan dapat memberi dampak lebih baik dalam sistem pendidikan Indonesia. Sejumlah poin yang diubah meliputi penggantian kata peserta didik, waktu wajib belajar, fungsi PAUD dalam jenjang pendidikan, hingga sistem pembelajaran yang lebih ramah kepada disabilitas. Salah satu usulan yang terkandung dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional ialah peluasan program wajib belajar dengan perubahan masa wajib belajar dari 9 tahun menjadi wajib belajar 13 tahun. Masa wajib belajar 9 tahun sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 34 Tahun 2003. Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional mengusulkan penambahan masa wajib belajar menjadi 13 tahun, yakni pendidikan dasar 10 tahun dan pendidikan menengah 3 tahun. Pendidikan dasar di sini meliputi prasekolah dan kelas 1 sampai dengan kelas 9. Rancangan undang-undang ini juga mengatur PAUD sebagai jenjang tersendiri dalam pengaturan tentang jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dalam sistem pendidikan nasional. Jenis layanan PAUD yang sebelumnya diatur dan bercampur antar anak dengan berbagai kategori usia akan secara formal diselenggarakan untuk usia 3-5 tahun dengan jenis layanan berupa taman anak. Sementara usia 0-5 tahun dalam bentuk layanan pengasuhan anak. Layanan PAUD bagi anak usia 6 tahun keluar dari cakupan PAUD dan menjadi kelas prasekolah dalam jenjang pendidikan dasar. Kelas prasekolah masuk dalam cakupan wajib belajar 10 tahun. Sementara pendidikan menengah dilakukan bertahap menentukan kondisi sekolah di setiap daerah. Pemerataan kualitas pendidikan daerah akan dibantu pemerintah pusat. Dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional juga mengatur istilah pelajar menggantikan istilah peserta didik. Menurut Kemendikbud, hal itu menegaskan posisi aktif pelajar sebagai subjek utama pendidikan, bukan hanya sebagai peserta proses pendidikan. Pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang masih berlaku, Undang-Undang mengatur kewarganegaraan sebagai muatan wajib dalam kurikulum, namun tidak mengatur Pancasila sebagai muatan wajib. Pada Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang baru, kurikulum wajib mencakup mata pelajaran pendidikan agama, pendidikan Pancasila, dan bahasa Indonesia. Kode etik guru yang berlaku saat ini belum diterapkan secara nasional, sehingga guru yang melakukan perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi di satu organisasi bisa pindah ke sekolah dan organisasi profesi lain. Pada Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang sekarang, guru wajib memenuhi kode etik yang disusun oleh organisasi profesi guru di bawah koordinasi kementerian dan ditetapkan oleh menteri. Untuk penyelenggaraan pendidikan inklusif, dalam revisi akan dibuat pengaturan yang lebih responsif dan adaptif agar setiap pelajar dengan berbagai kondisi mendapatkan layanan pendidikan sesuai kondisi dan kebutuhannya.
Tentu pemerintah itu sudah memikirkan dampak positif dan juga mungkin kekurangan. Kekurangan itu akan menjadi bahan agar kita lebih baik lagi. Artinya secara profesi sebagai seorang guru kita menyambut itu baik. Kemudian secara sistem kita pun berpikir itu baik. Wajib 13 tahun sendiri itu saya sangat setuju, karena yang namanya belajar itu memang harus dimulai dari dini, tetapi kembali lagi harus disesuaikan dengan usianya, seperti itu. Kalau saya sih kurang setuju. Oh ya. Saya lebih setuju dengan yang sekarang ya. Oh ya. Apalagi kita mengikuti kurikulum baru ini, Merdeka ini. Kalau mengikuti kurikulum Merdeka terus mengikuti tadi yang 13 tahun itu kan kurang pas. Oh ya. Jadi menurut saya kalau misalnya saya harus setuju dengan kebijakan yang 13 tahun itu, kurikulum juga harus menyesuaikan di situ. Itu sih kuncinya. Jadi bukan setuju atau nggak setuju, tapi bagaimana penyesuaiannya ke situ. Itu doang. Kurang setuju sih, karena mungkin hanya sampai SMP aja kan. SMA itu ada anak udah umur 17 tahun, mereka kan kalau sudah 17 tahun kan bebas memilih dia mau sekolah atau enggak, kan terserah dia. Tapi bagaimana dengan rancangan yang kemarin itu yang wajib belajar 9 tahun, apakah sudah dinilai berhasil atau belum? Kalau misalnya itu sudah dinilai berhasil, bolehlah yang 13 tahun.